Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Kembali berjumpa dengan saya, Puji Wibowo, dalam proses pembelajaran akuntansi biaya 2. Salam sehat ya, teman-teman semua ya. Gimana rasanya kemarin mengerjakan tugas-tugas pertemuan kedua? Lumayan tough ya. Ya, itu bentuk soalnya adalah saya ambilkan dari soal-soal ujian ya, dan beberapa soal yang disumbangkan oleh beberapa dosen. Ya, mudah-mudahan teman-teman kemarin mendapatkan pembelajaran yang bagus sehingga nanti terbiasa dengan soal-soal seperti itu. Insya Allah nanti akan atau mungkin begitu Anda menyaksikan video ini, kunci jawaban dari tugas itu sudah saya share di Google Classroom. Oke. Nah, materi kita pada pagi hari ini itu ada dua tema besar, yaitu masih melanjutkan topik besar tentang budgeting. Ya, kali ini kita bicara tentang cash budgeting dan PERT ya, atau project evaluation dan apa namanya untuk menganalisis critical path nanti ya. Nah, untuk di video pertama ini kita fokus ke cash budgeting. Kalau mendengar kata-kata ini cash budgeting artinya memang kita diarahkan pada sebuah pembelajaran bagaimana perusahaan itu menyusun anggaran kas ya. Berapa uang kas yang akan diterima dan berapa uang kas yang akan dikeluarkan selama periode tertentu. Jadi bisa saja namanya cash budgeting ini disusun tahunan atau untuk lebih rigid lagi dia menyusunnya bulanan. Karena berkaitan dengan operasi normal perusahaan, dia harus tahu berapa kira-kira ketersediaan cash dia di akhir bulan ini. Ya, itulah pentingnya menyusun cash budgeting. Dan nanti teman-teman juga kita kasih gambaran umum bahwa cash budgeting itu juga diterapkan di organisasi non-profit seperti instansi pemerintahan. Jadi materi ini sangat penting bagi teman-teman untuk memahami bagaimana sebuah entitas, baik dia entitas korporasi maupun entitas non-profit, maka penyusunan anggaran kas ini menjadi sangat penting karena uang kas adalah sebagai urat nadi bagi berjalannya sebuah organisasi. Ya, kita tahu kalau perusahaan-perusahaan sekarang ini di zaman pandemi corona ini banyak perusahaan-perusahaan kekurangan uang kas. Kenapa? Karena otomatis omsetnya turun drastis, ya. Sementara pengeluaran harus dia coba tahan. Mana pengeluaran yang bisa dia tahan ya? Jadi variable cost-nya atau variable expense-nya dia bisa tahan mana. Tapi kalau yang pengeluaran tetap dia tidak bisa tahan, harus dia keluarkan. Nah, ini menarik ya. Apa sebenarnya yang ingin kita pelajari di case budgeting? Kita lihat ya. Materi ini disiapkan oleh Pak Bagas Johantri dan saya selaku salah satu tim dosennya ikut menyajikannya ya. Dan kita tahu materinya berasal dari Carter ya, 2006 ya. Waktu itu. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran kita nanti dari mulai ini pengertiannya, kemudian kita belajar manfaat, bagaimana cara nyusun, dan bagaimana cash budgetnya ini diterapkan di organisasi non-profit atau non-manufacturing. Jadi kalau dikatakan cash budgeting itu apa? Yaitu anggaran kas. Yaitu kita merencanakan adanya estimasi kas masuk dan kas keluar pada periode tertentu. Jadi kayak kalau teman-teman belajar di akuntansi pemerintah 2, yang namanya anggaran kas ini ya seperti ini ya. Jadi karena anggaran kita kan juga berbasis kas, anggaran APBN. Estimasi ya, estimasi pendapatan berapa dan juga apropriasi berapa uang yang harus dia keluarkan dalam periode tertentu. Itu adalah anggaran kas. Jadi sebenarnya bicara anggaran kas sama aja Anda kurang lebih bicara bagaimana menyusun APBN kita. Dan APBN kita masih berbasis kas. Nah, dalam konteks perusahaan, maka kas ini juga punya peranan penting dalam organisasi. Kenapa? Karena akan menjamin aktivitas organisasi berjalan lancar. Berapa banyak sebuah aktivitas perusahaan yang dia akan tersendat kalau tidak ada uang kas di sana, ya. Taruhlah kita bisa beli bahan baku dengan cara mengutang, ya, berhutang, ya, nyicil sekian bulan. Tapi kalau kita tidak memenuhi janji itu, maka karena ketiadaan uang kas, berarti kita membuat cedera janji. Cedera janji ini akan membuat penilaian dari pemasok barang kita ini kurang baik. Sehingga kemungkinan pasok barang kita di kemudian hari akan mengalami gangguan dari supplier tersebut. Jadi ini penting sekali
menjadi urat nadi bagi perusahaan. Dan juga kita harus paham bahwa kas ini kapan saatnya dibutuhkan sangat banyak di periode-periode tertentu, artinya musiman ya. Misalkan kalau perusahaan ini menghadapi hari raya seperti sekarang ini, perusahaan kan punya kewajiban nih mengeluarkan gaji atau THR. Kalau di PNS mengeluarkan THR juga. Nanti PNS juga dapat gaji 13 bagian PNS. Artinya itu ada pengeluaran-pengeluaran musiman yang harus diantisipasi. Karena di pengeluaran musiman itu, di titik-titik tertentu itu akan mengalami pengeluaran kas yang lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Gitu ya. Jadi ini perlu dapat banyak, ada periode tertentu yang banyak kas kan ya. Nah ini namanya pengeluaran musiman. Maka perencanaan kas ini sangat penting untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Jadi keputusannya penting. Kita tuh mau menjual barang berapa untuk mengcover pengeluaran kita sekian rupiah. Nah, ini penting sekali. Cash budgeting dibuat oleh setiap perusahaan. Baik. Apa sebenarnya manfaat dari cash budgeting? Ini banyak ya. Pertama, dengan kita menyusun cash budgeting, berarti kita sudah dapat gambaran ya, adanya kebutuhan kas dalam periode yang berjalan saat ini. Misalkan kebutuhan kas dalam 1 tahun, atau dalam 1 triwulan, atau bahkan 1 bulan, kebutuhan kas kita berapa. Yang jelas, bagi perusahaan kebutuhan kasnya jelas, dia bulan depan harus bayar gaji karyawan. Kan ya? Sehingga minimal ada tersedia tuh uang untuk gaji karyawan. Ditambah uang kas untuk pengeluaran operasional rutin apa? Untuk listrik, telepon, ya, untuk bahan-bahan makanan, bahan konsumsi di kantor, itu kan yang tidak bisa dihindarkan, harus dikeluarkan. Ini ada kebutuhan kas yang sudah teridentifikasi di sana. Kemudian, cash budgeting ini juga membantu kita untuk apa? Fokus pada prioritas penggunaan kas. Jadi, dengan adanya estimasi pendapatan yang kita peroleh, kemudian rencana pengeluarannya, jadi kita bisa milih-milih nih. Oh, kalau bulan depan ini pendapatan kita estimasi, apalagi di zaman COVID ini ya, omset kita banyak turun, otomatis kita harus melakukan prioritas, di mana pengeluaran yang tetap bisa kita danai, dan mana pos-pos pengeluaran yang kita pending dulu. Nah, ini penting sekali dengan adanya cash budgeting. Nah, ini COVID ini memberikan kita banyak pembelajaran ya, nanti memperubah paradigma pengelolaan uang kas di perusahaan, bahkan di negara kita banyak mengalami perubahan ya. Juga cash budgeting ini juga mengindikasikan adanya perubahan kas akibat ini tadi permintaan ada musiman ya. Permintaan musiman, bisa jadi musiman itu kita mengalami pendapatan yang meningkat menjelang hari raya kalau siklusnya siklus normal, tidak seperti sekarang ya. Dan juga pengeluaran juga tidak normal juga karena harus bayar pengeluaran lain-lain seperti THR. Atau juga tadi ya menjelang akhir tahun biasanya juga penerimaan kita juga banyak itu karena kita banyak mengeluarkan cash discount ya. Tujuannya supaya persediaan di akhir tahun ini banyak istilahnya cuci gudang lah ya kita keluarkan ya. Yang keempat, bahwa cash budgeting ini memberikan manfaat apa? Informasi ketersediaan kas untuk mengambil diskon pembelian. Nah, kita kan sering ya waktu di cash di accounting principle belajar ada namanya 2, 10, net 30. Istilahnya itu ada terms pembelian atau terms penjualannya. Jadi, ketersediaan uang kas itu membuat kita pede nih, saya mau mengambil diskon atau tidak. Ya, kalau ngambil diskon kan berarti ya saya harus bayar dalam waktu cepat, misalkan dalam waktu 10 hari. Kalau uangnya tersedia dalam waktu 10 hari, saya mending ambil diskon. Tapi kalau uangnya tidak cukup dalam waktu 10 hari, ya saya bayar normal 1 bulan. Kan gitu. Ini penting sekali keputusan pengambilan diskon dipengaruhi oleh ketersediaan uang kas. Yang kelima, bahwa cash budgeting ini juga mengindikasikan kebutuhan kas untuk pengembangan perluasan pabrik atau peralatan. Nah, ini yang kita sebut dengan rencana capital expenditure. Kira-kira perusahaan perlu nggak beli mesin baru? Atau perusahaan perlu nggak membangun pabrik baru? Lihat dari adanya uang kas yang tersedia. Ya, kalau ternyata nggak tersedia, tapi kita anggap prioritas dan penting, ya kita terpaksa harus ngambil pendanaan lain, misalkan dari utang, kan gitu. Nomor 6, bahwa cash budgeting itu membantu perencanaan terkait ini tadi, pelunasan obligasi, membayar pajak, dan pembayaran dana pensiun. Ini artinya mandatory spending, ya, pengeluaran yang wajib, ya. Pelunasan obligasi itu kewajiban, karena kita memang berjanji sama kreditor. Pembayaran pajak, janji sama pemerintah. Dana pensiun, kita janji sama karyawan. Jadi, untuk yang sifatnya mandatory ini, perusahaan nggak boleh main-main. Ini harus menjadi prioritas juga, ya. Dan yang terakhir, setidaknya cash budgeting itu menunjukkan kelebihan atau kekurangan dana untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi, kita punya cash surplus atau tidak. Kalau kita punya cash surplus, kita punya peluang untuk investasi. Kalau enggak, kita justru malah
melakukan divestasi, melakukan penjualan aset-aset penting kita. Ini ya Mas, Mbak, terkait dengan manfaat cash budgeting. Bisa kita lanjut? Nah, bagus. Tetap semangat ya. Nah, setelah mengetahui pengertian dan manfaat, nah sekarang kita belajar kepada bagaimana cara menyusun cash budget. Baik anggaran kas untuk penerimaan maupun anggaran uang kas terkait dengan pengeluaran perusahaan. Ya. Prinsip penting yang perlu kita ketahui dalam menyusun cash budgeting adalah pertama kita tentukan periode. Kita bikin periodenya kapan? Mau bulanan, triwulan, atau tahunan ya. Kemudian kita identifikasi seluruh sumber penerimaan kas. Tadi ya, saya penerimaannya dari jualan barang, Pak, atau jualan jasa, atau jualan yang lain ya. Kemudian identifikasi seluruh sumber pengeluaran kas. Ya. Jadi gini, sebelum ke pengeluaran kas ya, untuk penerimaan uang kas ini juga kita perhatikan bahwa penerimaan kas itu tidak selamanya tunai. Ya. Tidak selamanya tunai berkaitan dengan penjualan pada saat itu. Yang sering kali terjadi di perusahaan manufaktur adalah itu penerimaannya itu bisa jadi tidak bisa diperoleh semua di tahun ini, di bulan ini ya. Bisa jadi mungkin sekian persen baru diterima di bulan berikutnya, sekian persen lagi dari bulan berikutnya. Bahkan mungkin ada yang perkirakan sekian persen nggak tertagih. Itu kalau perusahaan manufaktur. Nanti berbeda hanya dengan perusahaan retail. Kalau perusahaan retail seperti swalayan itu kan mungkin tidak mengalami gangguan dari cash inflow-nya, karena kan orang beli di swalayan kan nggak ada nih yang utang ya, semuanya cash. Baik dia uang cash tunai maupun dia melalui debit card atau kredit card, itu kan semuanya cash. Beda dengan manufaktur. Biasanya kalau manufaktur kan jualnya ke antar perusahaan. Jadi biasanya kita sumber utamanya justru dari pendapatan kredit. Nah, kemudian demikian juga pengeluaran kas, kita juga perlu tahu bahwa perusahaan ini bisa ngambil diskon nggak di periode ini. Ya. Kalau kita asumsikan mengambil diskon semua di periode itu, berarti yang kita bayarkan akan berbeda dengan kalau kita tidak mengambil periode diskon. Nah, ini juga perlu diidentifikasi dalam cash budget. Yang keempat, faktor yang penting adalah faktor musiman. Nah, ini musim lebaran, musim puasa ini kalau normal, tidak ada pandemi corona, ini kan lagi booming ya, penjualan-penjualan produk-produk ini lagi meningkat, terutama produk makanan ya. Kue-kue ini meningkat tajam. Nah, ini berarti disitulah kita perlu perlu uang dana yang besar juga untuk menjamin ketersediaan stok bahan baku kita supaya bisa memproduksi kue-kue kan gitu. Faktor musiman penting. Kemudian data historis ya, data historis pola penerimaan dan pengeluaran kas ini penting karena kita untuk mempelajari bahwa kita tahu nih bahwa pola penerimaan uang kas kita dari pelanggan itu misalkan 60% diterima di bulan ini kan dari data historis rata-ratanya gitu. Terus 30% dari bulan berikutnya, sisanya baru di bulan ketiga. Nah, data historis ini penting untuk menyusun estimasi kas di masa mendatang. Jadi sekali lagi kita tegaskan, sebelum menyusun cash budget, kita harus perlu memahami aktivitas organisasi tersebut. Ya. Aktivitas pengadaan barangnya, aktivitas penjualannya, kemudian pola musiman, dan pola historis dia di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya itu seperti apa, perlu dipahami oleh setiap penyusun cash budgeting. Baik ya, kita lanjutkan ya, Mas ya, Mbak. Nah, di buku Carter ini diberikan sebuah ilustrasi menarik ya. Ilustrasi menarik, ada sebuah perusahaan, taruhlah nih PT X ya, itu dia punya data kredit sale seperti ini ya. Ini data kredit sale $400.000 itu di bulan Januari. Taruhlah bulan Januari ini tahun T gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Desember, November, Oktober, September ini itu adalah Desember, November, seterusnya ini adalah dari tahun sebelumnya. Nah, ini tahun sebelumnya ya. Ini data kredit sale begitu. Kemudian kalau kita ingin mengetahui berapa sih sebenarnya estimasi penerimaan uang kas yang berasal dari penjualan kredit di bulan Januari itu gimana? Nah, tentu kita melihat data historisnya nih. Oh, data historis ternyata menyatakan gini, Pak, bahwa penerimaan kredit sales, ya penjualan kredit tadi, sebesar 10,80% itu terjadi di bulan yang bersangkutan. Artinya kalau saya menjual barang kredit itu Rp10.000, maka 10%-nya akan saya terima cash di bulan ini. Ini polanya seperti itu ya.
kemudian berikutnya gimana? Baru di 1 bulan setelah penjualan, maka kita terima 77,4. Ini kita sebut dengan apa? Misalkan ini periode, kalau ini kan saya T karena tahunnya ya. Sekarang saya bilang apa? Bulan ya. Bulan. Nah, bulan 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 pertama setelah penjualan, jadi M+1. Nah, M+1-nya segini. Kemudian ini M+2 dan seterusnya gitu ya. Oke, kemudian kalau dia kemudian bisa jadi memperkirakan ada cash discount yang diambil sama pembeli. Dan kita memperkirakan ada 1% dari penjualan kredit yang tidak bisa kita terima. Nah, dari sini, maka PTX ini bisa nyusun ini. Kira-kira estimasi penerimaan uang kas dia di bulan Januari berapa? Nah, ini sebenarnya gampang tapi harus telaten karena hitung-hitungannya ini rigid ya. Nah, dari data ini kita tahu, oh berarti uang yang kita peroleh dari kredit sales di bulan Januari kira-kira berapa? Kan 400.000 nih. Berdasarkan data historis kan 10,8%-nya diterima di Januari kan, diterima di bulan yang bersangkutan. Berarti 10,8% kali 400.000 akan kita terima di bulan Januari. Ya. Kemudian setelah bulan penjualan maknanya apa? Oh, 1 bulan setelah bulan penjualan adalah 77,4%. Berarti kita lihat penjualan di bulan sebelumnya, ya di bulan Desember yang akan diterima di bulan Januari berapa? Berarti nilainya adalah 77,4% dikalikan nilai penjualan kredit di bulan Desember kan gitu. Kemudian nanti yang November juga begitu. Berarti polanya adalah 2 bulan sebelum Januari. Artinya kalau 2 bulan sebelum Januari berarti kan November nih. Bulan kedua setelah bulan penjualan 6,3% kalikan 420.000. Jadi ini yang di sini adalah apa namanya data yang forward looking gitu ya. Kalau ini yang di sebelah kanan data kreditnya adalah data backward ya ditarik ke belakang. Jadi tapi maknanya sama ya. Kalau kita bilang pada bulan terjadinya penjualan yang di kolom kiri itu berarti pada bulan Januari ya. Kalau dia bilang setelah bulan penjualan bulan pertama bulan penjualan berarti 77,4%. Kalau kita di tahun berjalan bisa kita hitung bahwa 77,4% dari 400.000 akan diterima di bulan apa? Februari, kan gitu ya. Kemudian 6,3% dari 400.000 akan diterima di bulan Maret. 2,1% dari 400.000 akan diterima di bulan April, kan gitu terus ya. Nah, tapi karena misalkan kita diminta untuk menyusun estimasi cash bulan Januari, yang kita lihat ya data penjualan kredit bulan-bulan sebelum Januari, kan gitu. Kalau kita melihat bulan Desember, artinya bulan Desember ini kan 1 bulan setelah 1 bulan sebelum Januari. Berarti kita pakai rumus yang ini. Bulan pertama setelah bulan penjualan. Artinya 77,4% kali nilai penjualan kredit bulan Desember akan diterima di bulan apa? Januari. Pinter. Kemudian kalau kita pakai yang rumus yang kedua, bulan kedua setelah penjualan berarti bulan November. 2 bulan setelah bulan November akan diterima adalah 6,3% dari penjualan bulan November. Demikian Oktober dia akan diterima 2,1% dari penjualan kredit bulan Oktober di bulan Januari. Demikian seterusnya ya. Ini penting sekali teman-teman harus cermat menghitung ya data historis atau data nanti yang forward looking-nya kita lihat gimana. Nah, kita buktikan nanti apakah benar dugaan kita atas yang saya sampaikan tadi ya. Oke. Kan kita yang diminta anggaran penerimaan kas bulan Januari. Berdasarkan pola penagihan, maka penjualan bulan Januari sebesar 400.000 diestimasi tertagih 10,8%. Sehingga cash collection-nya, cash yang terkumpul dari penjualan kredit bulan Januari saja, itu adalah 43.200. Itu dari bulan Januari. Tapi kan penerimaan Januari kan nggak cuma dari penjualan kredit bulan Januari, tapi juga dari penjualan kredit bulan-bulan sebelumnya yang bisa diterima di bulan Januari sebesar persentase tertentu yang kita estimasi dari data historis. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di Januari nilai 400.000 maka akan kita terima di bulan penjualan yaitu 10,8% seperti tabel di slide sebelumnya. Yaitu nilainya 43.200. Nah,
Kita nggak cuma terima dari sini, tapi terima dari penjualan bulan berikutnya. Bulan sebelumnya, mohon maaf. Bulan sebelumnya adalah apa? Pakai rumus ini berarti kan, kalau bulan sebelumnya kan ada jeda 1 bulan nih. Di bulan berikutnya akan terima 77,4%. Berarti penjualan kredit bulan Desember yang sebesar 385, 77,4%-nya akan diterima di bulan Januari. Kan itu 77,4% akan diterima di bulan Januari. Ya, kita lihat ya. Tuh, bulan -1 Desember kan. Oke. Kemudian Desember ini akan diterima 77,4%, ya, 77,4% di bulan Januari sebesar sekian. Demikian sebelumnya berikutnya ya, di bulan -2 kita bisa lihat, oh November 420 Pak, berarti sekian persen untuk yang 2 bulan, berapa nilainya? Nah, 6,3% sebesar 264. Bisa jalan lagi ya. Sampai bulan keberapa? Oh, sampai bulan 3 misalkan Oktober. -3, dia berapa persen? Makin ke sana makin sedikit kan? Nah, 2,1%, 7,60. Jelas sampai sini? Nah, ini penerimaan uang kasnya. Nah, kalian nanti kalau diminta anggaran penerimaan kas bulan Februari, nah gimana? Berarti ini kan nanti Februari itu akan menerima 10,8% dari penjualan kredit bulan Februari ditambah dengan 77,4% dari penjualan kredit bulan Januari. Terus ditambah dengan 6,3% dari penjualan kredit bulan Desember. Terus ditambah dengan 2,1% dari penjualan kredit bulan November. Kan gitu terus nanti. Ya. Paham ya teman-teman ya? Baik. Disimak dulu, dicermati. Biar nggak usah panik. Ini hitungannya sederhana sebenarnya ya. Yang ini masih ada 1 bulan lagi ya. Ini yang September 1,2%. Terus yang nggak tertagih atau cash, ya berarti kan tuh uang itu nggak diterima, jadi nggak usah dihitung di sini ya. Ada yang tidak tertagih, berarti kan nggak masuk ke uang kas yang akan diterima. Ada cash diskon, berarti nggak masuk ke sini. Sehingga secara total di bulan Januari kita membuat estimasi bahwa kita akan menerima uang kas $379.290. Mudah kan? Ini estimasi anggaran penerimaan kas di bulan Januari. Nah, setelah kita bisa menyusun anggaran penerimaan, terus Pak, anggaran penerimaan apakah cuma itu? Bisa saja operasionalnya lain, tapi kan kita bicara operasional normal. Normalnya dia menjual produk itu gitu. Bisa saja dia mungkin di bulan Januari ada perkiraan untuk jual aset tetap dan lain sebagainya, tapi tidak kita contohkan di sini ya. Yang kita contohkan di sini adalah yang siklus normalnya ya, penjualan normalnya atau omset utamanya dari mana? Dari situ. Dari penjualan produk barang maupun jasa dia yang dijual ke pelanggan. Berikutnya kita berikan ilustrasi untuk pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas di sini penting. Pengeluaran kas utama adalah untuk membayar kita ke pemasok, membayar. Maka pembelian misalkan diasumsikan terjadi merata, artinya tiap hari itu. Sepanjang bulan itu beli barang-barang dari supplier dan kita selalu ngambil cash diskon. Artinya kita selalu bayarnya tuh 10 hari. 10 hari setelah pembelian. Taruhlah bulan Desember itu ada pembelian ke pemasok 200.000 dan Januari ada pembelian 130.000, maka kita akan ditanya nih, dengan asumsi kita mengambil cash diskon 2% setiap bulan itu, maka berapa anggaran pengeluaran kas di bulan Januari? Nah, dari sini harus hitung lihat periodisasinya ya, hati-hati. Bahwa Desember taruhlah kita pukul aja 30 hari ya, meskipun sebenarnya 31 hari ya, kita asumsikan 30 hari, Januari juga misalkan 30 hari, sama-sama. Nah, jadi Desember itu karena kita ngambil diskonnya adalah 10 hari, maka yang bisa kita ambil adalah nilai pembelian 10 hari terakhir di bulan Desember. Karena itu yang akan dibayar di awal Januari. Kalau yang awal Desember maupun pertengahan Desember kan bayarnya nanti di bulan Desember semua, karena 10 harinya masih di bulan Desember. Tapi kalau pembeliannya ada 10 hari terakhir bulan Desember, artinya pengeluarannya itu kita estimasikan terjadi di Januari. Katakan
dia pasti ngambil waktunya paling paling maksimal lah, 10 hari baru dibayar. Kalau bisa ngambil pembayaran di hari ke-10, kenapa kita nunggu hari pertama? Pertama kita harus hari pertama, kan bisa kita tunggu sampai hari ke-10. Toh diskonnya sama-sama 2%. Jadi Desember, 10 hari terakhir kita ambil cash diskonnya, sehingga nilainya nanti nilai pembayarannya kita kurangi dengan 2%. Demikian juga untuk bulan Januari, yang pengeluarannya juga di bulan Januari adalah untuk 20 hari pembelian pertama ini. Ya, karena nanti 20 hari ini pembelian ini jatuh-jatuhnya akan maksimal tanggal 30 Januari. Pembelian di 10 hari terakhir, yang di 10 hari terakhir sana, dia akan larinya ke Februari. Kan gitu. Sehingga kita akan tahu bahwa, nah, yang 10 hari terakhir Januari akan masuk Februari ya. Februari ya, akan masuk ke Februari. Sementara yang ini, yang 20 hari pertama Desember akan masuk ke Desember. Dari sini, kita bisa ngitung nih berapa kira-kira pengeluaran kas untuk pembelian di bulan Januari. Taruhlah tadi ya, Desember kan 200.000 nih nilainya. Dari bulan Desember, kita dapat diskon 2%. Karena berasal dari 10 hari terakhir, maka kita kali sepertiga, di 10 per 30. Nilainya 65,33. 65,33 ribu. Kemudian Januari, pembeliannya 130, kita ngambil diskon 2%, karena yang diambil adalah 20 hari pertama, berarti kali 20 per 30, sama dengan 84.933, totalnya $150.266. Ya, ini kalau asumsi penjualan merata sepanjang bulan. Kalau penjualannya nggak merata gimana Pak? Nah, kalau nggak merata tuh kita harus lihat data hariannya. Data hariannya seperti apa? Itu lebih jelimet ya. Tapi ini kita asumsikan sederhana, penjualannya merata sepanjang bulan. Memang ya, pengeluaran kas. Nah, dengan konsep yang sama, kita juga bisa nyusun anggaran kas untuk membayar gaji. Ya, kira-kira bayar gaji kan biasanya pembayarannya ada dari gaji bulan berjalan, misalkan ditambah dengan kekurangan gaji dari bulan sebelumnya, kan gitu terus. Dan juga misalkan ada pengeluaran musiman THR, pembayaran pajak tahunan, atau hari yang biasanya menaikkan penjualan untuk produksi, ya kita berarti bisa memperkirakan di musim-musim itu pengeluaran uang kasnya lebih banyak dari biasanya. Nah, ini contoh cash budget bulan Januari untuk tadi ya PTX atau yang kita ilustrasikan sebelumnya. Misalkan, saldo awalnya ini Pak, 181, kemudian collection of receivable-nya berapa? Ini tadi yang kita hitung. Kemudian bisa jadi dia menerima dividen atau issue of long term. Ini kan kalau transaksi ini kan nggak banyak, kan paling cuma 1-2 transaksi, apalagi dividen cuma sekali. Pengeluaran tampaknya juga cuma sekali, jadi gampang, nggak perlu dihitung. Jelimet ya. Kemudian pengeluaran, ini kalau payroll kan biasanya kan dari gaji bulan ini ditambah dengan kekurangan gaji bulan sebelumnya belum kita bayar. Kemudian untuk ini yang paling banyak ini payment of account payable, ya, yang dihitung tadi dari kalau kita memanfaatkan cash diskon atau tidak. Yang lain-lain ini pengeluarannya pengeluaran yang tidak sering, jadi tidak terlalu rumit perhitungannya. Sehingga kita memperkirakan di akhir bulan ini ada uang segini. Nah, nanti bisa jadi ada soalnya kreatif gini ya. Berapa maksimal uang yang kita keluarkan kalau misalkan di akhir bulan Januari kita menghendaki ada uang kas sebesar sekian dolar atau sekian rupiah. Nah, berarti uang kas saldo akhir bulan Januari itu akan menjadi target kita untuk ngitung anggaran pengeluaran maupun anggaran penerimaan. Nanti bisa saja soalnya dibalik. Yang kita ketahui adalah saldo kas akhir bulannya sekian, berarti kita perlu jual barang berapa, perlu ngeluarin duit berapa. Nah, itu adalah kalau terkait penyusunan anggaran di sektor komersil. Bagaimana sebenarnya cash budget kalau kita terapkan untuk sektor komersil tapi yang non-manufacture? Kalau non-manufacture kan perusahaannya retail ya, itu kebanyakan uang cash tunai. Jadi prinsipnya sama, tapi kalau dia retail tidak terlalu mengalami masalah kolektibilitas piutang. Ya, demikian juga kalau perusahaan-perusahaan jasa ya. Kalau perusahaan ini kan retail kan perusahaan dagang ya. Perusahaan jasa, hukum, layanan ini kan sebenarnya jarang ya ada utang ya. Kalaupun ada piutang ya harus kita perhitungkan tingkat kolektibilitasnya. Yang menarik nih layanan kesehatan ini bisa kadang-kadang bagi rumah sakit yang bekerja sama BPJS ya ini kan
pelik ya, sekarang BPJS lagi kesusahan uang, ini harus diperhitungkan kira-kira pola penerimaannya gimana. Nah, oke, prinsipnya tentu sama, yaitu memperlihatkan aktivitas perusahaan dan data historis. Nah, bagaimana kalau cash budget itu untuk yang non-profit? Ciri khas dari non-profit adalah dia karena tidak mengejar keuntungan. Dan non-profit itu lebih menekankan pada program kerjanya. Sehingga non-profit itu tidak terlalu memperhitungkan untung rugi. Ya. Non-profit kan seperti yayasan, kemudian LSM, partai politik, dan yang sangat dekat dengan kita adalah instansi pemerintahan. Instansi pemerintah kan nyusun anggaran kan dia nggak ngelihat punya penerimaan atau tidak. Karena beberapa KL itu bahkan sifatnya adalah cost center. Dia nggak punya pendapatan PNBP. Dia hanya punya pengeluaran-pengeluaran. Ya. Dia menjagai programnya berjalan, butuh dagangan dana biaya berapa, gitu kan ya. Makanya di organisasi non-profit itu yang sudah pasti jelas adalah kadang sumber penerimaannya itu tetap, misalkan dari donatur tertentu, setiap bulan dapatnya sekian. Tapi program tiap bulan bisa saja fleksibel ya, menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat sekitar. Gitu. Itu tantangan sendiri ya, pendapatannya tetap, pemasukan tetap, tapi pengeluaran bisa fluktuatif. Nah, kita mengenal ada ini ya, pola-pola budgeting ya, planning programming budgeting system PPBS dan zero based budgeting ini adalah konsep penyusunan yang sering dipakai di organisasi non-profit. Jadi dua-duanya sama-sama mengedepankan programnya dibandingkan dengan data historis. Jadi data historis itu nggak terlalu diperhatikan, tapi yang penting program tahun ini perlu dukungan berapa. Program bulan ini perlu dukungan uang kas berapa. Itulah yang ditekankan dalam kedua jenis budgeting itu. Terlebih dengan zero based budgeting ini, dia nggak lagi melihat historis bulan lalu apa, tapi dia akan menantang nih unit, kamu mau didanai aktivitas ini. Coba kamu jelasin, aktivitas ini penting atau tidak. Kalau tidak dilaksanakan, dampaknya pada organisasi apa? Jadi, mulai dari angka 0. Oh, aktivitas ini penting, berarti perlu didanai. Zero based budgeting. Nah, sekarang kalau pemerintah gimana? Kalau pemerintah kan kita mengenal sistem apa? Performance based budgeting, anggaran berbasis kinerja. Apa itu anggaran berbasis kinerja? Ada sudah pelajari di pengantar pengelolaan keuangan negara. Mudah-mudahan nanti teman-teman masih ingat. Ya. Nah, sekarang review question-nya ada 5. Cash budgeting, penting atau tidak bagi manajer, kemudian bagaimana kebutuhan budgeting untuk perusahaan non-manufaktur dan organisasi non-profit, jelaskan perbedaan zero based budgeting sama traditional budgeting. Nah, kalau traditional budgeting itu apa? Ya, dia lebih ke arah pengalaman tahun lalu ya. Oke. Kemudian menurut Anda sistem budgeting dianut di negara kita apa? Jelaskan. Dan yang kelima, tolong kerjakan exercise 16.1 dan problem 16.1 untuk mohon maaf ini harusnya problem 16.1 nih ya. Untuk problem 16.1 dikirimkan ke Google Classroom sampai jam 2 nanti. Jadi untuk yang sesi ini tolong kerjakan yang exercise 16.1 saja. Tapi yang problemnya dikirim saya kasih waktu sampai jam 2 siang ini. Baik, demikian ya teman-teman semua video sesi 1 tentang cash budgeting. Semoga bermanfaat dan kita kredit untuk Carter dan kawan-kawan yang telah menghasilkan materi pembelajaran bagus ini. Oke, semangat pagi. Kita lanjutkan diskusi di WA Group dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.